Oke, ya, jadi itu ya profil, dan jangan lupa diisi linknya sebagai absensi, dan di sana ada quiz dan ada 5 voucher sepatu Geomex. Ya, oke, jadi itu profil dari kampus praktisi Politeknik Bisnis Digital. Ya, jadi politeknik pertama di Indonesia nih, dengan konsep digital. Ya, dengan konsep digital. Dari tadi digital. Ada yang tahu digital itu apa? Tahu? Kira-kira ada yang tahu nggak digital itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? 12 IPS 4 nih. Akbar, tahu kan? Digital apa, Bar? Akbar, tahu kan? Digital apa, Bar? Atau Almira, Cahya, Darmisa. Ya, sekarang masuk dunia digital. Digital itu apa? Ya, jadi digital itu dari kata digitus, bahasa Yunani. Ya, jadi itu artinya jari. Ya, jadi artinya bagaimana pekerjaan kita ke depan dengan konsep digital itu adalah semua dilakukan melalui jari. Ya, jadi seperti yang sekarang ya, mungkin bisa dilihat kita sekarang aja nih yang kita pakai Zoom ini juga salah satu dalam proses digitalisasi. Ya, nah, praktisi Politeknik Bisnis Digital seperti yang tadi disampaikan bahwa pola pendidikan ya di praktisi Politeknik Bisnis Digital itu adalah pertama ya dengan menerapkan konsep digital. Ya, kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa dalam 3 tahun ke depan seluruh bisnis di dunia itu 80% masuk ke dalam bisnis digital. Ya, jadi bisa kita rasakan sekarang bagaimana misalnya pesen makanan, pesen transportasi, ya kirim barang, itu semua dilakukan dengan jari. Ya, dan itu yang akan kita dapati semua ya dalam waktu yang gak lama lagi. Ya, jadi ketika tahun depan siswa-siswi ini lulus nih dari SMA 5 Cimahi, ya kemudian masuk pendidikan tinggi 3 sampai dengan 4 tahun di pendidikan tinggi, itu lulus masuk dunia kerja yang semuanya sudah digital. Ya, jadi artinya apa? Ya, kampus pun harus bisa mempersiapkan mahasiswanya atau lulusannya itu dengan digital, ya, dengan kemampuan digital yang unggul. Artinya melek teknologi. Nah, dalam praktisi Politeknik Bisnis Digital ini dengan konsep pembelajaran yang digital, ya artinya menguasai bidang-bidang akuntansi, pajak, dan manajemen informatika itu dengan kemampuan digital yang unggul. Ya, sesuai dengan prodi yang ada di atau jurusan yang ada di praktisi Politeknik Bisnis Digital, akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika. Jadi artinya profesional di bidang jurusan yang masing-masing ya ditunjang dengan keunggulan digital. Ya, sehingga konsep yang pertama dari praktisi Politeknik Bisnis Digital itu adalah pembelajaran dengan platform digital. Ya, sehingga nanti di dalam penempatan magang dan kerjanya pun itu di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan digital, ya proses digital. Itu yang pertama. Konsep yang kedua ya dalam pendidikan di praktisi Politeknik Bisnis Digital itu kuliah dengan penempatan magang dan kerja. Ya, jadi nanti mahasiswa baru itu menandatangani surat perjanjian. Ya, surat perjanjian tentang penempatan magang dan kerja. Ya, tanda tangannya kampus, mahasiswa baru, dan orang tua pun ikut tanda tangan. Ya, jadi ada jaminan. Ya, ada jaminan kuliah di sini adalah dengan penempatan magang dan kerja. Ya, kenapa? Karena kuliah dimanapun itu ujungnya adalah bekerja. Ya, nah, praktisi ini
memfasilitasi atau memberikan wahana ya kepada lulusannya untuk siap ditempatkan di mana saja. Ya, jadi memiliki kemampuan digital yang unggul, ya, kemudian ada fasilitas penempatan magang dan kerja, ya, dengan jaminan surat perjanjian. Ya, karena konsepnya tadi, ya, secara sederhana kuliah dimanapun itu harus kerja ujungnya. Ya, jadi kalau tadi disampaikan di dalam video bahwa tujuan masuk pendidikan tinggi itu adalah salah satunya adalah karir masa depan. Ya, kenapa? Karena jurusan yang dipilih pada saat masuk pendidikan tinggi nanti, ya, itu menentukan masa depan. Ya, jadi pesan saya nih kalau mau kuliah, ya, pertama dasarkan kepada minat. Ya, karena apa? Karena itu nanti yang akan menentukan karir di masa depan. Ya, yang kedua, ya, cari program studi yang prospek masa depannya luas. Ya, coba lihat atau kita bayangkan dengan jurusan akuntansi, pajak, ya, dan manajemen informatika. Itu disebut dengan program studi bisnis. Ya, kenapa? Karena semua perusahaan atau bisnis apapun, ya, itu pasti akan pakai akuntansi, pakai perpajakan, dan pakai sistem informasi. Ya, jadi artinya peluang masa depannya luas. Ya, mau kerja dimanapun ada. Ya, di pendidikan, di pariwisata, di perindustrian, di perdagangan, ya, di pertambangan, apapun, atau di manufaktur, ada semua. Ya, itu yang dikatakan dengan peluang masa depan yang luas dikaitkan dengan jurusan-jurusan yang ada di praktisi. Ya, itu yang kedua, ya, kuliah dengan penempatan magang dan kerja. Yang ketiga adalah konsep dari pendidikan di praktisi Politeknik Digital, ya, itu mahasiswanya nanti atau lulusannya itu dibekali dengan 5 sertifikat keahlian. Jadi kuliah di sini dengan program diploma 3 tahun kuliah itu bukan hanya untuk mengejar 1 lembar ijazah. Ya, tapi juga nanti ada 5 sertifikat pendamping ijazah. Ya, Kementerian Pendidikan pun menghimbau, ya, untuk lulusan kampus itu minimal punya 1 sertifikat pendamping keahlian. Ya, jadi pendamping ijazahnya harus ada, ya, dengan sertifikat. Kenapa? Karena sekarang di dunia kerja itu yang dibutuhkan itu adalah skill, ya, adalah kemampuan apa yang dimiliki. Nah, kemampuan ini dibuktikannya dengan sertifikat. Ya, jadi kuliah dengan konsep dengan 5 sertifikat keahlian sebagai penunjang, ya, untuk karir di masa depan. Ya, kemudian yang keempat, ya, konsep dari pendidikan di praktisi. Ya, kalau di belakang saya ini ada banner, ya, atau tadi di video disebutkan dengan kuliah praktis, ya, kemudian instan kerja dan karir seumur hidup. Ya, jadi itu janji dari praktisi yang diberikan kepada alumni. Ya, kuliah praktis artinya kuliah dengan program D3, ya, itu hanya 6 semester, ya, dengan 2 tahun atau 4 semester itu kuliah, ya, dan 1 tahunnya atau 2 semester itu sudah magang. Ya, jadi di semester 3 itu mahasiswa, ya, selain kuliah juga sudah dibekali untuk magang, ya, di perusahaan-perusahaan dengan platform digital. Ya, dan di semester 6 itu sudah full penempatan magang. Ya, jadi kuliahnya praktis 3 tahun,
lulus kemudian ditempatkan kerja, ya, dan biasanya alumni dari praktisi itu setelah ditempatkan kerja mereka langsung ambil program lanjutannya. Ya, program lanjutannya itu program S1. Ya, kuliahnya kurang lebih sekitar 15 bulan. Ya, jadi dengan posisi sudah kerja, mereka tinggal cari gelarnya. Ya, nah yang ada sekarang ini yang ada terjadi atau banyak terjadi itu banyak lulusan ya yang kemudian setelah lulus baru cari kerja. Itu yang terjadi sekarang ya. Jadi kondisi sekarang kan pekerjaan itu menyempit, lapangan pekerjaan itu menyempit, lulusan itu makin banyak. Ya, nah bagaimana mensiasati masa depan seperti itu? Ya, jadi dari praktisi atau alumni dari kampus praktisi itu mengejar dulu kerjanya. Ya, baru setelah itu mencari gelar. Ya, jadi ini bisa sebagai alternatif nih, ya, karena saya yakin siswa-siswi atau kelas 12 IPS 4 ini tahun depan ketika lulus dari SMA 5 Cimahi, kemudian masuk dunia pendidikan tinggi, itu minimal sudah ada di dalam benak akan ngambil jurusan apa. Ya, nah ini saya sampaikan di sini dan diundang oleh pihak BK SMA 5 Cimahi juga dalam rangka memberikan alternatif lain. Ya, jadi bagaimana tujuan utamanya dari kuliah dicapai dulu. Ya, tujuan utama dari kuliah itu tadi, ya, kuliah dimanapun ujungnya adalah kerja. Ya, mau kerja sebagai karyawan, sebagai profesional, ya, sebagai PNS atau punya usaha sendiri, judulnya kerja. Ya, nah, bagaimana mensiasati tadi, ya, kerja dulu baru cari gelar. Kenapa? Yang terjadi sekarang adalah kan gelar dulu baru cari kerja, ya. Ya, sehingga data dari Kementerian Tenaga Kerja 2018 itu ada sekitar 39%. Ya, sarjana di Indonesia bekerja di luar latar belakang pendidikannya. Ya, jadi kuliah nanaon, ya kan, kerjanya jadi apa, gitu kan? Kenapa? Yang penting cepat kerja. Ya, nah dengan konsep penempatan magang kerja di kampus praktisi, ya, itu pekerjaannya akan sesuai dengan jurusan. Ya, tadi di dalam video disebutkan di mana pekerjaannya. Untuk akuntansi itu di kantor akuntan publik. Ya, kerjanya meriksa laporan keuangan perusahaan-perusahaan. Ya, untuk pajak dan manajemen informatika itu di konsultan pajak dan di konsultan IT. Jadi kerjaan dan jurusan ketika kuliah itu akan sama. Ya, tidak akan ditempatkan yang berbeda. Ya, itu yang pertama, ya, kuliah praktis. Yang kedua, instan kerja. Ya, instan kerja itu artinya apa? Ya, artinya ketika lulus itu alumninya tidak lagi masuk ke dalam suatu masa yang namanya tidak bekerja, ya, atau nganggur, ya, atau unemployment, ya, dalam rangka mencari kerja. Ya, tapi sudah ditempatkan. Ya, itu yang dikatakan dengan instan kerja. Ya, sudah ditempatkan dan ditempatkannya di perusahaan-perusahaan dengan platform digital, ya, dan kemudian ditempatkannya akan sesuai dengan jurusan-jurusan ketika kuliah. Ya, itu yang dikatakan dengan instan kerja. Ya, dan yang ketiga dengan pilihan karir seumur hidup. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jurusan-jurusan di sini, akuntansi, pajak, dan manajemen informatika itu adalah jurusan-jurusan dengan peluang masa depan yang luas. Ya, jadi artinya ketika sudah bekerja di salah satu kantor akuntan publik atau konsultan pajak atau konsultan IT, ya, jangka panjangnya lagi bisa buka kantor konsultan akuntansi, kantor konsultan pajak, atau konsultan manajemen informatika sendiri. Itu dikatakan dengan karirnya luas. Ya, karirnya panjang, artinya nggak ada matinya.
Ya, artinya terus akan ada selama bisnis berkembang. Ya, saya baca Kompas beberapa hari lalu itu kalau profesi di bidang IT, ya itu usianya sampai 200 tahun itu profesinya nggak akan habis. Ya, itu salah satu contoh. Ya, jadi bagaimana orang-orang terkaya di dunia pun bisnisnya dari IT. Ya, orang-orang terkaya di dunia. Ya, atau misalnya nih yang sekarang kita pakai di Zoom. Ya, Zoom tahu ya, pasti sudah tahu semua dengan Zoom kita dipaksa untuk bisa dengan berzoom ya, karena dengan pandemi ini mau tidak mau kita harus belajar. Ya, di awal pandemi itu di kurang lebih 3 sampai 5 bulan pertama itu Zoom bisa meraih omset 63 triliun. Ya, dalam kurun waktu pandemi awal kemarin. Ya, itu bisa dibayangkan bisnis apa yang dalam waktu sekian bulan bisa mencapai pendapatan 63 triliun. Yaitu di bidang IT. Ya, nah, jadi ini prospek karir yang berkaitan dengan digital ke depan. Ya, kenapa? Karena tadi ya yang saya sampaikan bahwa laporan Forum Ekonomi Dunia 2020 itu mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, perusahaan-perusahaan itu 80% lebih di dunia, perusahaan di dunia itu akan beralih kepada digital. Ya, jadi kalau kata Bill Gates itu ketika usaha Anda tidak ada di internet, usaha Anda akan mati. Ya, jadi sekarang zamannya semua melalui digital. Ya, nah jadi itu beberapa konsep dari pendidikan praktisi Politeknik Bisnis Digital, artinya mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya ya dengan kemampuan digital yang unggul. Untuk apa? Itu tadi, ke depan bisnis akan masuk digital. Ya, kira-kira itu ya tambahan dari saya atau penjelasan dari saya tentang praktisi Politeknik Bisnis Digital. Ya, mangga silakan kalau 12 IPS 4 ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, jangan lupa juga isi absensinya di link yang sudah di. Baru 3 orang Pak yang isi absen. Ya, Pak. Baru 3 orang. Oke, baru 3 orang yang isi ya. Silakan yang lain untuk mengisi absen juga ya. Ini sebagai absen kehadiran dan juga ada voucher ya dari sepatu Geof. Ada pertanyaan? Buat 4 orang. Buat 4 orang enggak, baru 4. Oh, baru 4 orang. Ya, silakan ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan tampilkan salah satu alumni dari kampus praktisi ya yang sukses meraih masa depannya. Ya, silakan disimak videonya. Assalamualaikum, saya Imam Hairudin, alumni terbaik dan mahasiswa berprestasi tahun 2013, Prodi Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung. Profesi saya adalah PNS yang berkarir di KPP Pratama Ambon, Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Saya masuk praktisi melalui jalur PMDK karena prestasi SMA. Kemudian mendapatkan beasiswa karena prestasi kuliah, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Waktu kuliah dan prakteknya singkat, cuma 2 tahun. Magang 2 semester membentuk saya jadi lebih profesional. Dan program sertifikasi profesinya membuat saya jadi semakin ahli. 3 pilihan prodinya menjadikan profesi lulusan praktisi jadi sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Politeknik Praktisi Bandung, kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Ya, oke. Ya, itu salah satu dari ribuan alumni praktisi yang sukses di karir. Ya, jadi Imam Hairudin ini alumni dari SMA 3 Cimahi. Ya, kemudian lulus dari kampus praktisi
praktisi itu di 2013. Ya, dari praktisi kemudian ditempatkan di konsultan pajak di Jakarta. Ya, jadi selama 2 tahun di konsultan pajak. 2015 ikut tes CPNS Kementerian Keuangan, ya, dan lulus, dan sekarang ditempatkan di Dirjen Pajak Ambon. Ya, jadi ini salah satu bukti bahwa kuliah dimanapun, ya, itu ujungnya adalah bekerja, ya, dan pekerjaan nanti ketika sudah bekerja itu apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, kampus hanya memberikan wahana, ya, memberikan kendaraan bagi siswa-siswi, bagi mahasiswanya atau mahasiswinya untuk, ya, mencapai masa depan yang lebih baik. Ya, ini salah satu dari alumni, dari ribuan alumni kampus praktisi. Ya. Boleh, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, kira-kira. Jangan lupa isi email ya untuk bukti absen. Ya, dan kuisnya juga. Cara isinya Pak. Silakan, ada Davin, ada Diki, ada Dinda, ada Kiki, ada yang mau ditanyakan? Cara ngisi aja. Ya, oke, saya kasih contoh nih cara ngisi untuk link yang sudah diberikan tadi ya. Silakan dilihat cara ngisi. Jangan lupa diisi ya. Aduh, ini nggak bisa lihat. Oke ya, di situ ada link, ada isian, pengisian, ada nama, kemudian ada sekolah, dan ada jurusan, ya, ada jurusan IPA atau IPS. Kemudian ada nomor handphone atau nomor WA, karena nanti vouchernya akan dihubungi melalui nomor handphone ya, online. Email. Ya, kemudian ada email, ya, kemudian isi tuh ada beberapa pertanyaan yang jawabannya tadi di video tadi. Ya, kemudian setelah diisi semua, ya, kemudian submit. Nanti di pojok atas kanan itu ada skornya. Ya, ada skornya berapa. Ya, nanti akan diinformasikan untuk yang menang voucher. Saya sudah mengisi, Pak. Sudah mengisi. Oh, sudah mengisi. Siapa yang sudah mengisi? Apakah ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Atau cukup dipahami? Cukup dipahami. Cukup dipahami, alhamdulillah. Ya, oke, baik. Kalau gitu, ya, saya akhiri ya di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi baru ya bagi kelas 12 IPS 4 ya, bahwa untuk mencapai masa depan itu banyak cara ya, dan salah satunya kenapa praktisi diundang oleh pihak BK karena ini sebagai alternatif lain ya, dan saya berharap juga siswa-siswi atau kelas 12 IPS 4 ini punya alternatif lain ya, ya, sebagai bahan dalam masuk dunia pendidikan tinggi. Ya, dan juga bahwa tadi kuliah dimanapun sama kok. Ya, ujungnya adalah bekerja, tinggal dari kepada diri. Ya, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Sebelum saya tutup di sesi siang ini, mungkin kita akan foto bersama ya sebagai dokumentasi. Dokumentasi di pihak BK juga. Maaf, untuk kameranya silakan di-on-kan. Ya, silakan kameranya dinyalakan. Mira. Ya, ya, ya,
silakan yang lain untuk menyalakan Cahya, Airisa. Silakan dinyalakan kameranya. Ada Egar, Diki, Siva, Ima, silakan dinyalakan kameranya. Oke, Airisa, Ima, silakan dinyalakan. Oh ya, beberapa yang sudah dinyalakan ya. Bangun tidur atau masih tidur? Sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ya. Anak didiknya Pak Catur, Pak Dini. Mengira. Ya, Davin, belum dinyalakan Davin, Akbar. Dinda. Silakan. Ada Mi kita. Bintang, Syahrul. Dinda belum. Ada. Ya, belum, Davin belum. Akbar. Kita foto bersama. Nabila belum. Bintang belum bintang. Oke, baik, kita mulai sesi fotonya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, Bentar. Gayanya tolong jempolnya. jempolnya. Ya, oke. Baik. Boleh. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, Pak. Ya, oke, gaya bebas. Jungkir balik juga nggak apa-apa. Apa gaya bebas, Pak? Gaya ganteng. Ya, biar kelihatan semua. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, Yoi. terima kasih siswa-siswi. Sama-sama, Pak. Duh. Sempat. Ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan sukses. Ya. Amin. Amin, Pak, amin. Amin. Semoga Bapak juga sukses selalu. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Sis. ya untuk Besok. pendampingannya. Besok Ya, kita terima ketemu kasih. lagi. Sampai ketemu di lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.